Bab 542. Takut. Mommy, Mommy. Glenn melihat wajah ibunya yang sangat pucat seperti selembar kertas. Alis di bawah topengnya menjadi mengerut, dan menjadi sedikit tidak senang. Awalnya dia ingin bertanya pada ibunya, tetapi tidak disangka ibunya begitu bersikeras menolaknya. Hai. Glenn mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikannya di depan wajah Audrey Han, mencoba untuk membuatnya kembali sadar. Tetapi Audrey Han seperti telah masuk ke dalam pikirannya sendiri, bagaimanapun tidak dapat berjalan keluar. Kondisi seperti ini. Glenn tiba-tiba teringat suatu hal, dan tidak berani bertanya Audrey Han lagi, dan hanya segera mengulurkan tangannya dengan sekuat tenaga memeluk leher Audrey Han. Ternyata sesuai dengan dugaannya, ketika dia menyentuh Audrey Han, lehernya benar-benar terasa sangat dingin, bahkan mengeluarkan keringat dingin. Mommy, Mommy. Glenn dengan sekuat tenaga memanggil Audrey Han, tetapi Audrey Han sama sekali tidak memberikan respon. Kondisinya seperti ini, membuat Glenn benar-benar ketakutan, dan hampir saja menangis. Mommy. Kamu jawab, Glenn. Anak kecil laki-laki tersebut tiba-tiba menangis, seketika Audrey Han menyadarinya. Dia menunduk dan melihat anak itu sedang memeluk lehernya, dengan kedua mata yang merah sedang menangis. Dia baru dengan terkejut menyadari apa yang baru saja terjadi. Glenn. Seperti telah merebut nyawanya kembali, Audrey Han memanggil namanya dengan sedikit termenung. Mommy, aku di sini, kamu jangan menakuti Glenn ya. Glenn sembari menjawab ucapan Audrey Han sembari melepas topengnya, kemudian wajahnya yang hangat menempel ke Audrey Han, memberikan Audrey Han rasa hangat. Setelah Audrey Han kembali sadar, dia baru perlahan kembali menjadi normal. Kondisi tubuh Glenn memang sangat baik, sehingga sekarang kehangatan dari tubuhnya tidak berhenti merambat melalui pakaiannya ke tubuh Audrey Han. Perasaan seperti ini, seperti terdapat seseorang yang menariknya keluar dari kegelapan. Apakah ini penyelamatan? Audrey Han berbalik memeluk Glenn dengan erat, lalu seperti sedang bergumam. Glenn, tidak peduli apapun yang terjadi, selamanya kamu adalah kesayangan Mommy. Glenn dengan keras mengangguk. Glenn selamanya hanyalah kesayangan ibu. Mommy, kamu jangan sedih lagi. Dia benar-benar sangat perhatian dan tidak menanyakan apapun. Audrey Han juga tahu anak ini sejak kecil sudah lebih memiliki hati yang baik daripada anak kecil yang lain. Dia tidak berbicara lebih banyak lagi kepadanya, dan hanya mengelus kepalanya. Maaf, Mommy, tadi menakutimu ya. Glenn menggelengkan kepalanya. Mommy, kamu jangan sedih. Glenn akan selalu menemani Mommy. Benarkah? Audrey Han meneteskan air matanya menatap Glenn. Kalau begitu bagaimana jika suatu hari nanti ada orang yang ingin membawa Glenn pergi, dan meninggalkan Mommy? Wajah Glenn berubah menjadi serius. Tidak akan terjadi hal yang seperti ini, Mommy. Aku tahu, Mommy hanya mengatakan jika. Glenn menggenggam tangannya, kemudian meletakkan tangannya di pipinya sendiri, lalu gerakannya yang lembut ini membuat Audrey Han merasa hangat hingga ke hatinya. Tidak akan ada hari itu, Mommy. Selamanya Glenn hanya milik Mommy seorang. Mommy tidak perlu khawatir ya. Audrey Han menarik kembali air matanya, kemudian baru kembali sadar setelah beberapa saat jongkok di sana. Lalu dia memberikan topeng kepada Glenn. Kamu pakai topeng kamu dahulu, lalu kembali ke kamar menungguku. Mommy akan pergi memeriksa kondisi Bibi Gita seperti apa. Bibi Gita. Dia pergi menemani pamanmu ke pertemuan bisnis. Pasti dia minum tidak sedikit, jadi Mommy harus pergi memeriksanya. Oh. Glenn seperti sedang berpikir, lalu bola matanya yang kecil berputar, lalu dengan pelan berkata, Mommy bukankah selalu ingin menjodohkan paman dengan Bibi Gita? Mendengar ucapannya, Audrey Han terdiam sejenak, kemudian dengan cepat mengetahui maksud dari ucapan Glenn. Umur paman sudah tua, sangat menyedihkan jika tidak memiliki istri. Mommy, bagaimana jika kita berdua pulang terlebih dahulu? Hihi, malam hari ini aku ingin tidur bersama ibu. Audrey Han. Pada akhirnya, dia tidak berdaya kemudian mengulurkan tangannya dan mencubit hidung Glenn, masih kecil tetapi sudah memiliki pikiran jahat.
di waktu yang akan datang ucapan seperti ini jangan sampai terdengar oleh paman. Jika pamanmu mendengar kamu mengatakan bahwa dia sudah tua, dia masih akan sangat marah. Tetapi Momi biasanya juga sering mengatakan paman sudah tua. Apakah aku mengatakannya secara sembarangan? Jika bukan karena pamanmu berkata ingin mengenalkan ibu seorang pasangan, Momi benar-benar tidak ada cara lain, dan hanya dapat menggunakan ini untuk membuatnya terdiam. Anak dan ibu saling berbincang, dan tanpa sadar kesedihan dan ketakutan Audrey Han tadi sudah dihilangkan oleh Glenn. Sekarang dia menjadi merasa hangat, mungkin karena adanya jaminan dari Glenn, jadi dia merasa tidak ada yang harus ditakuti lagi. Dia berdiri dan memegang tangan Glenn, lalu berjalan pulang. Kita kemas barang dahulu, lalu kita pulang. Glenn dengan mengangguk dengan keras, karena Audrey Han menggandengannya, jadi sekarang saat berjalan dia harus sedikit berjinjit. Sangat lucu, dia dengan penasaran bertanya, Momi kenapa tidak mau kencan buta? Mengungkit hal ini, senyuman di wajah Audrey Han sedikit memudar. Anak kecil tidak boleh mengetahui begitu banyak hal, kamu baru sebesar ini, kenapa sifat gosip kamu begitu berat? Setelah besar nanti, apakah kamu ingin menjadi wartawan media hiburan? Glenn. Dia dengan sedikit kesal menatap Audrey Han, dengan cemberut berkata, Momi sedikit pun tidak peduli dengan Glenn. Sebelumnya Glenn sudah jelas pernah mengatakan, setelah besar nanti ingin memberikan kontribusi kepada negara. Audrey Han berpikir sejenak, jika menjadi wartawan media hiburan, maka kamu dapat menghibur orang lain, dan membuat orang lain merasa ini, bukankah ini juga termasuk memberikan kontribusi untuk negara? Setelah mengatkannya, Audrey Han sembari mengejeknya sembari tertawa. Momi kamu jahat. Glenn tidak mau menanggapi kamu lagi. Setelah mengatakannya, dia melepaskan tangannya, dan berlari ke depan. Audrey Han tersenyum lebar menatap anak ini berlari ke depan, lalu langkah kakinya juga menjadi sedikit lebih cepat, hanya saja saat ini senyuman di wajahnya menjadi sedikit memudar. Dia tidak ingin benar-benar ada hari seperti ini nanti. Glenn adalah satu-satunya sandaran jiwanya, jika suatu hari nanti Glenn dibawa pergi, dia pasti akan sangat sengsara. Perjamuan makan masih berjalan, ponsel Gita yang berada di dalam tas tiba-tiba bergetar, dan gerakan Gita yang ingin bersulang membeku, termasuk Audrey Han yang berada di sampingnya juga meliriknya. Aku lihat pesan sebentar. Gita dengan canggung mengerutkan bibirnya, kemudian membuat seleting tasnya, mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya sebentar, lalu baru mengangkat kepalanya. Audrey berkata dia sudah lelah, dan ingin membawa Glenn pulang terlebih dahulu. Saat mengatakan ini wajah Gita menjadi sedikit merah, dia merasa sungkan untuk menatap Audrey Han. Karena kalimat terakhir di dalam pesan membuat wajahnya menjadi merah. Setelah mengatakannya, Audrey Han merasakan sakunya bergetar sejenak. Seketika dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya, dan dia mendapatkan pesan yang sama seperti Gita terima dari Audrey Han. Ucapan yang sama telah Gita sampaikan kepadanya, dia mengatakan dirinya lelah dan ingin membawa Glenn pulang dahulu, dan kalimat yang paling akhir adalah sebuah ucapan yang membuat orang lain berpikir ambigu. Jagalah Gita, jika dia mabuk, kamu harus ingat untuk mengantarkannya pulang. Atau kamar tamu di kediaman Han juga banyak, kamu biarkan dia istirahat dahulu di sana juga bisa. Pria parubaya yang lajang, semangat. Bersambung.